Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kali ini kita bercerita tentang makrifat berjudul Tauhidul Jat, yang berarti mengesahkan Allah Ta'ala pada zatnya. Mengesahkan Allah Ta'ala pada zat adalah jalan yang terakhir dari perjalanan seorang salik. Disinilah titik terakhir bagi arif billah untuk menuju Allah, dan di sini perhentian perjalanan kaum sufi dan para wali-wali. Disinilah batasnya mi'rajna orang-orang mukmin sejati, pertemuan dengan Allah. Apabila sudah mencapai kepada makam Tauhidul Jat itu, maka diperolehnya lah kelezatan dan kenikmatan yang tiada tara. Hanya dengan itulah yang dapat memuaskan dahaga jiwanya, menenangkan kolbunya, nikmat-nikmat yang tak dapat diperoleh orang lainnya. Inilah puncak rasa menikmati ridhonya, puncak kebahagiaan yang kekal dan abadi sepanjang masa. Bermula kaifiat atau cara mengesahkan Allah Ta'ala pada zatnya, yaitu engkau pandang dengan mata hatimu dan curahkan seluruh perhatianmu itu semata-mata kepada Tuhan seluruh sekalian alam, karena sudah nyata kepada kita bahwa tiada yang maujud dalam alam ini kecuali Allah, dan tiada maujud yang dalam wujud ini hanya Allah. Tidak dalam jubah melainkan Allah, tidak ada dalam yang ada ini kecuali Dia. Karena sudah jelas bagi arif billah bahwa al-haq ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau al-haq ada pada Nabi, demikianlah ada pada kita. Demikianlah hamba tambahkan supaya Anda menjadi paham dan supaya dapat melaksanakan tugas masing-masing. Firman Allah Ta'ala, al-insanu sirri wa ana sirruhu, artinya insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Wasirri wasipati wasipatilah ghairi, al-insanu sirri wa ana sirruhu wasirri wasipati wasipatilah ghairi, artinya adalah insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku, sifat itu tiada lain daripada aku, kata Allah. Jadi jelas kepada kita bahwa memang sebenarnya itulah lam maujud bihaqqin ilallah, tiada yang wujud di alam ini kecuali Allah. Semua zat makhluk itu nampak dengan mata ini, bukan hakiki, fana, karena itu hanya wujud hayali, yaitu sangka-sangka, wujud yang tidak nyata, dengan tidak beralasan, karena wujudnya berada antara dua adam. Wujud yang antara dua adam adalah wujud yang hayal. Sedang wujud kita merasa berwujud, sebenarnya tidak wujud. Yang wujud adalah Allah pada hakikatnya. Yang wujud adalah Allah Ta'ala secara hakiki. Fana, diri kita di bawah wujud Allah Ta'ala. Wujud yang lain daripada wujud Allah semuanya adalah musnah, karena berhajat kepada Allah Ta'ala. Tidak akan ada wujud kalau kita tidak diwujudkan oleh Allah Ta'ala, yang biasanya bisa disebut dengan mazhur atau kenyataan wujud Allah Ta'ala. Nyata adanya semua wujud alam ini dimaksudkan hanya sekedar dalil titian kita untuk memandang kepada zat Allah Ta'ala. Jadi nyata sifat-sifat Allah Ta'ala ada pada diri kita. Nyata sifat dan af'alnya tiada lepas daripada zat.
Wujud semesta alam ini tak ubahnya laksana debu yang terbang atau diterbangkan oleh angin di angkasa. Pada penglihatan mata ada, tapi kalau dicari tidak ada. Kalau dirasa ada angin itu, tapi kalau dilihat tidak bisa dilihat. Kalau sekiranya ada wujud alam ini pada hakikatnya, maka pasti pula ada sifat-sifat atau af'al yang memberi bekas. Sedangkan semua itu, sifat dan af'al yang memberi bekas itu tidaklah ada selain daripada sifat dan af'al Allah Ta'ala semata-mata. Syekh Siddiq Ibnu Umar Khan berkata, semua wujud lain daripada Allah Ta'ala laksana wujud sesuatu yang kita lihat dalam mimpi. Jadi seperti mimpi, wujudnya itu kita lihat tuh mimpi nyata tapi tidak ada. Tak ada baginya hakikat apabila kita terbangun dari tidur, maka hilanglah semua itu. Begitulah hendaknya pandangan kita terhadap wujud alam ini, sesuai dengan hadis yang berbunyi, Palan nasunia afaiza ma'aitu intabahwa, artinya manusia adalah tidur. Apabila mereka mati barulah mereka terjaga atau bangun. Jadi pengertian hadis itu tadi supaya kita paham manusia semua itu tidur. Maksudnya apabila bangun barulah mereka jaga. Maksudnya adalah orang yang hidup dengan hawa nafsunya sendiri bagaikan orang yang tidur. Walaupun ia dalam keadaan bangun, mereka bangga dengan nafsunya sendiri dan dengan keakuannya. Tapi orang yang telah sampai kepada rahasia yang satu itu, itulah orang yang bangun dari tidurnya. Jadi siapapun yang masih tidur, maka mereka itu tetap betah pada nafsunya sendiri, yaitu belum mengembalikan hak Allah Ta'ala. Mereka itu tetap dalam hak Adam. Jadi mati di sini artinya adalah maksudnya mati maknawi saja, sebagai makna aja, bukan mati sesungguhnya. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, antal mautu qoblal maut, artinya matikan dirimu sebelum engkau mati. Jadi di sini adalah mati nafsu saja, matikan nafsu kita, hilangkan nafsu kita, hilangkan keakuan diri kita, kembalikan kepada Allah. Maka daripada itu, cara mematikan nafsu itu melepaskan diri dari belenggu penjajahan hawa nafsu angkara murka. Hilangkan hawa nafsu kita itu, hilang. Tidak bisa dihilangkan secara langsung, secara pelan-pelan. Dengan apa jalannya? Dengan zikir. Selalu ingat mengikuti jalan sufiyah yang mereka itu telah berada di puncak. Kita bisa bawa Anda ke dalam laut makrifat yang penuh dengan ombak dan badai, sehingga kita bisa mabuk. Karenanya mabuk di sini artinya karam, lenyap, hancur dan lebur ke dalam hakikat hidup yang sebenarnya. Yang hidup sebenarnya adalah Allah, yaitu lebur ke dalam hidup yang sejati, telah esa dengan seisi alam dan bersatu dengan seluruh manusia, kemanusiaan. Nyatanya Allah, lam maujud ilallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat memahami ini. Kita lanjutkan nanti. Terima kasih.